Aku bisa menjaganya. Christian membaringkan tubuh Claudia di ranjang di dalam kamar pribadinya yang ada di dalam ruang kerjanya. Pria itu tak memiliki pilihan lain. Terpaksa dia membawa Claudia ke dalam kamar pribadinya itu. Tunggu di sini, aku akan mengambilkan obat untukmu, ucap Christian pelan dan tegas meminta Claudia untuk tenang tak pergi kemanapun. Claudia mengangguk patuh merespon ucapan Christian, layaknya anak anjing yang patuh pada majikannya. Claudia terlalu lemah akibat serangan Eve. Itu yang membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun. Christian mengambil kotak obat yang tersimpan di laci khusus tempat-tempat obat. Lantas pria itu kembali menghampiri Claudia dikala kotak obatnya sudah ada di tangannya. Christian duduk di hadapan Claudia mulai mengobati luka Claudia. Luka yang diderita Claudia bukan hanya luka memar tapi juga luka bekas cakaran. Kuku F panjang menimbulkan bekas dikala mencakar tubuh Claudia. Au! Claudia meringis perih kesakitan dikala Christian mengobatinya. Christian menatap dingin dan menahan kesal dikala banyak luka cakaran di tangan Claudia. Beruntung, luka cakaran di wajah gadis itu tak terlalu banyak. Jika saja banyak luka cakaran di wajah Claudia, pasti akan banyak sekali bekas luka di wajah gadis itu. Dalam hati Christian bersumpah akan memastikan wanita jalang yang menyerang Claudia mendapatkan hukuman yang setimpal. Au! Claudia kembali meringis perih. Luka bekas cakaran jauh lebih sakit dari luka lebam. Luka bekas cakaran sangat perih karena kulitnya terbuka. Tadi aku lihat kau sama sekali tidak melakukan perlawanan saat jalang itu menyerangmu, seru Christian dengan sorot mata tajam pada Claudia. Ya, Christian tak melihat sama sekali Claudia melakukan perlawanan. Bahkan wanita jalang itu sama sekali tak memiliki luka di tubuhnya. Itu menandakan memang benar Claudia tak melakukan perlawanan. Claudia terdiam sebentar. Kalau aku melawan, maka pasti aku berada di pihak yang salah. Jadi lebih baik aku berusaha melindungi diriku saja. Christian melebarkan matanya, menatap Claudia dengan tatapan tak percaya. Kau tidak melakukan perlawanan. Sama saja kau membiarkan orang lain membunuhmu, Claudia. Serunya dengan nada emosi tertahan. Claudia nampak muram dan sedih. Aku hanya tidak mau seperti dia, Christian. Christian terpancing emosi saat mendengar ucapan Claudia. Bisa-bisanya gadis itu berpikir demikian. Christian kini menekan luka Claudia. Sontak Claudia menjerit ketika Christian menekan luka di tangannya. Sakit. Christian menatap tajam Claudia. Claudia terisak dan mengangguk lemah. Iya, sakit Christian. Hati Christian menjadi tak tega saat melihat Claudia kini menangis merintih kesakitan. Pria itu menyeka air mata Claudia dan berkata pelan, kau berhak melawan orang yang ingin melukaimu. Melawan bukan berarti kau sama dengannya. Melawan sebagai bentuk kau mencintai dirimu sendiri. Kalah atau menang bukan hasil dari perlawanan. Setidaknya kau sedang berjuang untuk melawan. Claudia kembali terisak dan mengangguk merespon ucapan Christian. Detik selanjutnya Christian melanjutkan mengobati luka Claudia dengan begitu pelan dan hati-hati. Cara Christian perlakukan Claudia seperti anak kecil yang membutuhkan perlindungan. Claudia sedikit meringis perih. Meski Christian sudah mengobatinya dengan pelan, tetap saja Claudia masih merasakan sakit. Lukamu pasti berbekas. Nanti aku akan meminta dokter kulit untuk memberikan obat penghilang bekas luka, ucap Christian kala sudah selesai mengobati luka Claudia. Claudia mengangguk lemah. Terima kasih sudah membantuku, Christian. Istirahatlah di sini. Kau jangan lanjutkan pekerjaanmu, tukas Christian. Tapi Claudia jangan melawan. Kau harus istirahat, kata Christian tegas dan tak ingin dibantah sedikit pun. Claudia menundukkan kepalanya. Para karyawan pasti akan berpikir tidak tentang kita, Christian. Persetan dengan omongan orang-orang. Istirahatlah, jangan pikirkan apapun, seru Christian tegas dan penuh penekanan. Claudia akhirnya mengangguk patuh menuruti perintah Christian. Tubuhnya pun terasa remuk dan sakit luar biasa. Bagaimana tidak? Tinggi tubuh F jauh lebih tinggi dari Claudia. Wajar kalau sekarang Claudia merasa tubuhnya begitu remuk dan merasa sakit. Christian bantu Claudia berbaring. Dia menarik selimut menutupi tubuh gadis itu. Aku akan keluar sebentar. Tidurlah. Pria itu membelai rambut panjang Claudia. Pipi Claudia merona dengan kelembutan Christian. Senyuman tipis di wajahnya pun terlukis. Selanjutnya, Christian melangkah pergi meninggalkan Claudia sendirian. Christian sengaja meninggalkan Claudia agar Claudia bisa beristirahat. Tuan, Eddie menundukkan kepalanya dikala Christian keluar dari kamar pribadinya yang ada di ruang kerjanya.
Tampak tatapan Christian begitu menatap dingin dan tajam Eddie. "Kau sudah memproses jalan itu?" seru Christian dengan amarah tertahan. Eddie mengangguk. "Sudah tuan, pengacara kita akan mengurusnya. Saya pastikan dia akan mendapatkan hukuman pantas setelah apa yang dia lakukan." Tangan Christian terkepal kuat. Ingatan pria itu teringat pada luka yang ada di tubuh Claudia. Emosi Christian menyulut. Apalagi tadi Claudia sampai menangis menahan sakit. Sial, pria itu mengumpat dalam hati. Christian membenci melihat Claudia terluka. "Apakah sudah memeriksa rekaman CCTV di area kantin?" tanya Christian lagi. Hal yang membuat emosi Christian semakin terbakar adalah para stafnya sama sekali tak ada yang membantu Claudia. Bahkan mereka semua banyak menjadi penonton yang seakan menyukai Claudia dihajar oleh wanita jalang itu. Eddie kembali mengangguk. "Sudah tuan, beberapa karyawan ada yang ingin membantu Nona Claudia. Tapi sebagian karyawan lainnya, terutama karyawan wanita, malah mencegah para karyawan yang ingin membantu Nona Claudia." Rahang Christian mengetat mendengar ucapan Eddie. Sepasang iris matanya menajam penuh marah yang nyaris meledak. "Tolak surat pengunduran diri para karyawan yang mencegah karyawan yang ingin menolong Claudia. Gantikan dengan surat pemecatan. Dan untuk karyawan yang berniat membantu Claudia, berikan surat peringatan terakhir. Dan berikan hukuman pemotongan gaji 50% selama 12 bulan. Jika mereka tidak suka, silakan angkat kaki dari sini." Eddie sedikit terkejut dengan keputusan yang diambil Christian. Namun Eddie tentu tidak bisa berbuat apapun selain menuruti apa yang telah tuannya berikan padanya. Baik tuan, pergilah sekarang Eddie. Kau urus sebuah kekacauan. Aku akan menemani Claudia," tukas Christian tegas. Eddie sedikit bingung. "Maaf tuan, Anda tidak menghubungi Nyonya Ella untuk menemani Nona Claudia?" tanyanya bingung. Eddie pikir Christian akan menghubungi Ella agar bisa menemani Claudia, tapi sepertinya apa yang Eddie pikirkan ini salah. "Tidak usah, aku akan mengurus Claudia sendiri," jawab Christian tegas. Tuan, jadi Anda tidak langsung menghubungi Nyonya Ella?" tanya Eddie lagi memastikan. Christian berdecak kesal. "Sudah aku bilang, aku bisa mengurus Claudia sendiri. Kenapa? Kau tuli. Jika Ella di sini hanya membuat sakit kepala. Sudah, sana kau pergi. Jangan ganggu aku." Eddie meneguk ludahnya berat dan terus menundukkan kepalanya. "Baik tuan, saya permisi." Buru-buru Eddie pamit undur diri di hadapan Christian.